dipersembahkan oleh pertama ini nyaman ya, enak. Nah dari satu lembar ini nggak jelas. Essential oil ini saturated sekali marketnya. Menurut saya ini profil yang investable. Bisnis itu harus terus berjalan. Saya lahir dan besar di Timor Leste. Kami membuat kacamata luxury berbahan tanduk kerbau alami. Produknya sih bagus. Kayaknya lebih susah bikin tempelnya daripada frame-nya sendiri. Saat ini kami sudah memproduksi lebih dari 15 varian essential oil. Baunya oke, tapi saya belum coba di kulit. Ini sih sebenarnya social enterprise banget gitu. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zamanau Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas, bahkan menembus pasar global. Para pelaku UMKM tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zamanau Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Expora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Expora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan juga akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Expora, dan selengkapnya di expora.bni.co.id. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Kita simak. Perkenalkan, saya Claudino Da Silva, owner dari Da Silva Batik. Saya lahir dan besar di Timor Leste, dan sekarang saya menetap di Kota Malang sambil menjalankan bisnis Da Silva Batik. Da Silva Batik hadir dengan tagline, pakai batik, nggak harus ke meja. Visi dan misi dari Da Silva Batik adalah kami ingin menjadi trendsetter jaket bomber batik nomor 1 di Indonesia. Tahun 2022 menjadi titik balik dari Da Silva Batik sendiri, karena saya termasuk satu dari sekian banyak teman-teman yang di PHK karena efisiensi perusahaan. Saya mencairkan tabungan BPJS Tenaga Kerja karena di PHK, kemudian dengan tabungan pribadi, saya menghadirkan inovasi yang baru di industri batik, yaitu dengan menghadirkan jaket bomber dengan desainnya batik. Berikut adalah review 3 tahun terakhir kami. Kami bersyukur kami bisa menutup tahun 2025 dengan omset 638 juta dengan net marginnya di 40%. Repeat order atau customer retention kami sebesar 80%. Kami membutuhkan permodalan 100 juta rupiah dengan sharing fee 10% dengan balik modal di 2 tahun. Angka ini muncul berdasarkan dari hasil penjualan kami di tahun lalu 2025. Alokasi dana yang kami butuhkan akan kami gunakan untuk ekspansi dan juga menambah peralatan produksi. Ya, pertama-tama ini nyaman ya, enak. Saya pikir bomber jacket pakai di Indonesia agak panas, tapi ternyata enggak juga. So it's good. Dan saya rasa juga positioningnya menarik karena pakai batik tidak harus ke meja. Jadi udah ada product differentiation di situ ya. Cuman saya mau tanya, berdasarkan angka yang tadi dipresentasikan, rasionalnya 100 juta kembali 2 tahun itu bisa dijelaskan? Karena atas perhitungan saya harusnya revenue-nya
harus double dulu baru bisa 2 tahun? Dasarnya dari tahun 2025 itu Pak Reno, dan pengembaliannya 600 juta pengembalian dengan fee 40%. Nah itu kalau dari angkanya, kalau setiap bulannya 2 juta itu ke 2 tahun lebih dekat. Oke, mungkin saya bahasanya sederhanain Claudino ya. Ini kalau saya kasih 100 jutanya, saya dapat revenue sharing dengan waktu terbatas, atau saya jadi pemilik saham di perusahaannya Claudino? Pengembalian dengan waktu terbatas. Revenue sharing. Berarti pembiayaannya. Jadi kalau misalnya lebih cepat, tetap dapatnya 2 tahun. Oke. Misalnya dia berkembang nih dengan kondisi yang sekarang, berkembang, tetap komitmennya 2 tahun. Kenapa 2024-2025 itu growth-nya kecil sekali? Itu mohon izin saya sharing, Juni 2025 itu saya sakit, ada lendir di paru-paru. Itu toko berhenti beroperasi dari Juni sampai September. Jadi benar-benar off dulu, yang jalan hanya menjual produk yang ada di toko offline. Tadi kan dibilang bahwa 2025 sakit ya. Nah, dari segi investor ya, bisnis itu harus terus berjalan. Jadi jangan sampai begitu sakit atau flu tiba-tiba bisnis mati. Itu harus dipikirkan gimana scale bisnis. Jadi walaupun ini tetap akan bisa berjalan gitu kan. Nah ini sangat penting buat investor karena ya nggak bisa tergantung sama satu orang aja gitu kan. Ini ada beberapa kategori premium dan sebagainya. Average price-nya berapa? Harga jualnya? Harga jualnya ada di 350 dan 450. 450. Ini yang dipakai kemejanya jahit sendiri? Ini custom. Oh, Custom. tapi Da Silva batik? Da Silva juga. Nggak pikir untuk jual juga? Kalau untuk custom biasanya kalau dipakai seperti ini untuk tampil, kemudian akan ada di-upload di sosmed. Ada teman-teman yang show biasanya untuk nyanyi dan lain-lain, biasanya juga minta untuk dibuatkan yang hampir sama tapi dengan motif yang berbeda. Bagus itu. Terima kasih. Saya sedikit tahu lah tentang batik ya. Jadi kalau kita positioningnya di premium, biasanya kan batiknya lebih yang cap, minimal cap atau tulis ya. Kalau ini kan print ya. Jadi premiumnya tuh saya belum tahu. Tapi nggak apa-apa, cita-cita kan, ini cita-cita. Premiumnya belum dapet kalau dari sisi premium positioningnya. Tapi saya suka kamu tadi fokus bomber aja kan. Sama kepremiumannya itu dari sisi mana? Kami customer perempuan kali ya. Jadi ngeliatin itunya. Menurut pendapat saya mungkin lihat price positioning tadi yang seperti Bu Vero mengatakan, karena dengan itu revenue akan naik tanpa merubah apa-apa, dan mungkin dicek di market ini berapa yang positioning yang benar-benar istilahnya pas lah frekuensinya itu, dan juga bomber menurut saya reversible akan menjadi suatu walaupun nggak banyak, akan menjadi satu ikon juga. Kenapa? Karena akan revenue lagi akan bertambah dengan pekerjaan yang menurut saya tidak perlu ditambah terlalu banyak. Jadi di sini mungkin price positioning perlu diperhatikan. Kalau ibu-ibu kan ngelihat ininya ya. Kalau saya sih bomber jaket ya, sebaiknya ada kantong. Karena berguna sekali untuk ya naruh handphone atau apa. Dan kalau mau premium ya, ini kan ngomongnya udah premium. Minimal untuk care instructions-nya mesti jelas. Ini bisa harus di dry clean, apa bisa dengan cuci tangan, itu loh. Atau dengan nggak boleh dimasukin ke dryer, atau apa, itu biasanya menambah efek premium. Oke, baik Mas Dino, itulah tadi pendalaman dari para panelis. Tentunya kita akan menunggu bagaimana keputusan dari para panelis. Terima kasih atas presentasinya Da Silva Batik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Iya, seneng banget produk yang kita bawa dinilai Pak Reno bagus. Itu secara pribadi senang, sangat mengapresiasi, dan semoga ke depan produk-produk yang kayak gini bisa diproduksi juga di Da Silva itu. Penampilannya menarik karena yang ditonjolkan sebenarnya adalah keberanian untuk berinovasi, yaitu membuat batik yang biasanya baju, kemeja, sekarang jadi jaket bomber.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Dan kita akan mengundang peserta berikutnya untuk mempresentasikan bisnis yang dibangun dan dikembangkan. Tapi sebelum itu, berbicara soal produktivitas para pelaku UMKM yang harus terus bergerak cepat, tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil dan juga ada hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu, kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi telcel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan langsung saja kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Di tengah dominasi brand global, kami memilih untuk berdiri, bukan mengikuti, tapi untuk menetapkan standar kami sendiri. Inilah Kalestory. Kalestory adalah brand kacamata premium yang mengangkat keunikan material alami menjadi simbol karakter dan kepercayaan diri. Kami menggunakan material tanduk alami yang lebih fleksibel, lebih ergonomis, dan memiliki pola unik di setiap potongannya. Tidak ada dua frame yang benar-benar sama. Kalestory ini produk yang membuat kita bangga sebagai anak manusia Indonesia. Ini produk anak muda dalam negeri. Jadi kita bangga dan aku pakai. Hidup Jogja. Keren. Perkenalkan, saya Ahmad Cliff Yusron, founder Kalestory. Kami membuat kacamata luxury berbahan tanduk kerbau alami dengan basis handmade dan craftsmanship yang dibuat oleh craftmaster yang berpengalaman menggunakan tanduk kerbau dan domba yang nyaman. Polanya yang unik membuat kacamata dari tanduk ini tidak akan berulang satu dengan yang lainnya. Kemudian tanduk juga ringan, fleksibel, anti alergi, dan berkelanjutan. Dan yang paling penting, kami bisa dipasang lensa dengan resep, baik rabun jauh, rabun dekat, ataupun progresif. Rentang harga kami di 1,8 hingga 2,7 juta rupiah. Kami mencari pendanaan sebesar 250 juta rupiah untuk memproduksi 125 limited frames berikut pra dan pasca produksinya. Dari average price sekitar 2750, potensial revenue kami dalam proyek ini mencapai 343 juta rupiah dan investor akan mendapatkan 60% profit share. Kemudian rentang produksi dan penjualan ini akan berlangsung selama 6 hingga 8 bulan. Kan profit share perlu 250 juta pinjaman ya, betul ya bentuknya ya. Nanti potential revenue-nya ada sekian, projected profit-nya 90 gitu kan. Kita dapat 60% back ya, betul kan? Berarti kalau 60 dari 5 itu 54 juta gitu ya. Nah 250 jutanya kapan balik gitu? 5 tahun dong ini. Atau apa ceritanya? Karena dari satu lembar ini nggak jelas minta 250 juta tapi baliknya nggak 250 juta, baliknya 54 gitu. Tolong dijelasin. Profit share itu dari net profit, bukan dari pendapatan kembali. Hah? Kita revenue yang akan kita dapatkan itu sebesar 343 juta. Okay. Kemudian net profitnya 90. Nah dari net profit itu baru kita kembalikan. Artinya modal sudah kembali duluan. Jadi dari 250 juta ini digunakan untuk membuat 125 kacamata. Berikut pra dan pasca produksinya.
Oke, artinya kan cost-nya kurang lebih 2 juta lah. Ya. Ya kan. Nah, cuman pertanyaannya kok di pricing-nya tuh cuma 2,75 juta. Artinya profitnya cuma 750.000 per item. Apakah tidak terlalu murah? Itu satu pertanyaan. Yang paling penting adalah untuk strategic partner ini gimana kamu bisa meyakinkan investor bahwa 125 piece ini akan terjual? Saya coba bantu jawab ya. Iya. Sebenarnya Mas Ahmad ini seseorang yang punya passion di bidangnya gitu. Jadi Mas Ahmad melakukan ini tuh udah 11 tahun sebenarnya. Kutak-kutik kacamata terus gitu karena suka. Beliau bahkan yang gambar, beliau bahkan yang produksi dan lain-lainnya gitu ya. Timnya juga baru cuma 3 gitu. So Mas Ahmad datang dari his humble family gitu ya. Tapi beliau mencari partner yang sesuai, yang bisa membimbing produk ini bisa menjadi brand yang naik kelas. Karena selama ini ya memang masih berkutat di loyal customer. Nah, poinnya Mas Ahmad datang ke Juragan Jamanau adalah sebenarnya uang is one thing memang 250 juta. Tapi yang dibutuhkan adalah knowledge how, bagaimana Kalestori dengan target segmen premium ini benar-benar naik kelas nih produknya. Dari sisi branding, strategi, dan tentu manajemennya gitu. Kalau saya lihat frame-nya di depan sini, Pak. Kalau ini namanya apa? Temple ya? Apa namanya? Temple, ya. Temple, right? Ya. Ini juga dibikin dari horn juga kan? Iya. Kayaknya lebih susah bikin temple-nya daripada frame-nya sendiri. Dari horn itu apa betul nggak? Karena saya lihat beberapa ini yang menjadi challenging untuk kualitas yang dikatakan premium tadi. Mungkin kalau iya, mungkin tidak perlu memakai horn juga di sini. Akan lebih bisa, saya memakai horn juga nih, tapi temple-nya nggak horn. Ya. Dan kayaknya banyak sekali di market yang tidak, itu akan membuat lebih mungkin produksi lebih ringan, tidak terlalu, karena sangat susah membuat detail di sini. Kalau dari pengalaman melihat, karena saya memakai kacamata, itu input aja dari saya. Produknya sih bagus, tapi saya melihat di bagian tempelnya tuh di beberapa kacamata emang sengaja nggak ditempel keras ya? Ya, karena menunggu itu laku. Oh. Jadi kadang-kadang dia mau produk ini, tangkainya pakai yang itu. Ngerti. Oke. Jadi ketika itu sudah selesai, memang udah dibeli, baru kita fixkan, kita style sesuai dengan gaya mereka, sesuai dengan ukuran. Kenapa tadi nggak dipresentasiin? Itu penting. Bagus soalnya. Dan buat saya sih dari segi branding ya, karena positioningnya cukup unik dari tanduk. Tapi dari segi nama dan tagline-nya, Kalestori Luxury with Identity, ya oke lah, saya bisa lihat ada gambar feather tuh apa sih? Bulu. Ya. Mungkin ringan. Ya. Dan di kacamatanya ada kayak eyelash-nya, jadi mempercantik diri. Tapi nggak bunyi gitu. Saya ngomong dari perspektif klien gitu. Saya memang tidak pemakai kacamata, cuman kacamata sunglass. Tapi saya suka dengan itemnya. Tapi ini tuh nggak kurang keren ya? Iya, bukan soal kurang keren, soal komunikasi, soal menyampaikan pesan. Kenapa nggak ada sustainability, tanduk, terus ya yang lain-lain mungkin bisa lebih dikeluarkan lah menurut saya gitu. Dan biasanya juga sekarang identitas brand itu udah nggak zaman kayak, sorry ini mungkin masukan personal ya, tapi saya sebagai customer di sini tuh misalkan brandnya Kalestori itu tuh udah nggak zaman menurut saya. Mereka itu lebih main di pattern, motif di tempelnya tersebut. Waktu orang lihat, oh si orang ini pakai brand X, brand Y, brand Z. Nah mungkin itu bisa dikembangkan, makanya tadi masukan Pak Irwan juga bagus juga, apakah tempelnya juga perlu dengan horn ini gitu. Oke, baik. Karena waktu habis, pendalaman kita tutup bersama para panelis. Terima kasih Mas Ahmad atas presentasinya. Tentu akan kita nantikan bersama bagaimana hasilnya nanti. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih Pak Juragan. Masukannya sangat bagus, tajam,
dan mengena apa yang kami butuhkan sebenarnya lebih dari modal yang bisa diberikan. Saya rasa produknya bisa dikembangkan lebih jauh selama strategi brandingnya tepat. Jadi pengusaha sekaligus mentor itu harus gerak cepat dan bisa bekerja dimanapun. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga poin yang saya sampaikan udah cukup jelas ya, karena akan saya pantau terus. Halo Pak, untuk kontrak kerjasama udah saya kirim ya Pak ya? Ya. Nah, kebetulan saya sedang di luar kantor, tapi aman kok Pak, saya bisa lewat telepon atau kirim lewat email. Terima kasih Pak. Permisi kok, mau ganggu waktunya? Aku boleh izin duduk? Boleh. Boleh kok. Aku boleh nanya kok, dari tadi kan aku ngeliatin kakak nih, lancar banget Zoom meetingnya, terus telepon sana sini, dan aktif banget intinya. Emangnya nggak ada hambatan kok? Nah, rahasianya cuma satu. Saya pakai paket kartu Halo Plus 250.000 dari Telkomsel. Ini paket cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi kayak saya. Bayangin, bisa dapat kuota 300 GB, gratis telepon 500 menit, dan juga 500 SMS. Ditambah lagi ada kuota roaming 3 GB tiap bulan buat kalau kita lagi pergi ke luar negeri. Wah, keren juga ya kok Telkomsel. Nggak cuma itu, kita juga dapat benefit bebas biaya langganan bulanan Prime Video. Dan juga bebas pilih mau langganan Netflix atau Spotify Premium yang kayak tadi saya lagi dengerin. Jadi, kerja beres, hiburan juga aman. Wah, keren juga ya kok. Banyak juga ya fungsi-fungsinya. Aku juga mau aktifin deh kok. Gimana ya caranya? Nah, untuk aktifin atau pengen tahu info selengkapnya, kamu tinggal aja ke website tsel.id/daftarhalo. Atau datang aja ke Grapari terdekat. Oke deh kok, terima kasih ya kok. Sama-sama. Telkomsel Halo Plus, konektivitas prioritas untuk aktivitas tanpa batas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Dan kini kita akan menyaksikan peserta kedua yang akan mempresentasikan usahanya di hadapan para panelis. Kita simak ya pemirsa. Azizah dan Fitrah dari Roy Loka. Roy Loka adalah sebuah produk yang mengubah limbah pertanian berupa daun cengkeh dan lainnya menjadi aromaterapi bernilai tinggi. Seluruh proses produksi Roy Loka berorientasi pada zero waste dengan mengolah kembali ampas dan hidrosol menjadi produk turunan bernilai tambah seperti lilin, aromaterapi, sabun alami, dan parfum natural. Halo para juragan, perkenalkan saya Aziza dan Fitrawan. Kami dari Sulawesi. Saat ini kami sudah memproduksi lebih dari 15 varian essential oil dengan kemurnian lebih dari 85%. Selain itu kami juga memiliki beberapa produk turunan seperti diffuser, lilin aromaterapi, parfum, dan juga sabun. Nah, untuk bisnis model kami mengambil bahan baku dari hasil pertanian reject oleh petani dan juga dari penyuling rakyat. Saat ini revenue kami kebanyakan 60% dari B2B, 30% dari B2C, dan juga 10% dari workshop. Kami mulai dengan alat yang sangat sederhana berbasis skala laboratorium. Nah, hingga saat ini 2025 kami telah berhasil mengembangkan produk menjadi 15 varian essential oil. Dan untuk mitra kami untuk UMKM industri baik dari segi farmasi dan juga kosmetik itu sudah ada kurang lebih 20 UMKM industri sebagai mitra kami. Dari tahun 2002 sampai 2025 ini kami telah berhasil menjual hingga pendapatan hingga 638 juta rupiah dengan net profit margin sekitar 18%.
Nah, di sini kami membutuhkan investasi sekitar 100 juta rupiah dengan kami dengan alokasi sharing profit sekitar 15%. Dana tersebut akan kami alokasikan sekitar 60% untuk skala kapasitas produksi dan sisanya untuk kebutuhan operasional, SDM, bahan baku dan lain sebagainya. Essential oilnya sih baunya oke, tapi saya belum coba di kulit ya. Tapi memang sangat prominent ya, sangat kuat baunya yang sebetulnya saya suka. Pendanaan 100 juta rupiah, profit share-nya kan 15%. Dengan penjualan yang ada tadi kurang lebih 300 juta, dapat 18%, 50-an kan. Yep. 50 juta kali 15% itu 7 juta. Baliknya lama banget. 12 tahun. Iya, lama banget baliknya. Jadi gimana tuh rasionalisasinya? Jadi kami sebenarnya masih belum menghitung berapa lama ROI-nya. Cuman dengan skema-skema strategi-strategi yang kami lakukan, salah satunya adalah pengambilan ke penyuluhan rakyat, kemudian memasifkan strategi ke B2B-nya. Jadi ada 2 produk. Produk pertama adalah brand Roy Loka-nya yang sekarang ini masih kapasitasnya lebih sedikit. Artinya penjualannya lebih sedikit. Mungkin penjualan terbesarnya ada pada white label. Mensuplai kepada skincare, perusahaan kosmetik, dan kalau itu dibuka, kerannya dibuka, revenue mereka bisa naik sangat besar sekali. Menurut saya kan essential oil ini saturated sekali marketnya. Kalau kita kemana-mana, ada aja di mana-mana ini yang menjual ini kan. Saya tahu cerita, saya appreciate sekali dengan bahan baku tadi yang pertama karena tidak terpakai atau yang reject dan menjadi itu suatu story yang baik. Tapi in the marketplace sejauh mana itu akan membuat bisnis ini menjadi interesting. Kenapa saya beli ini? Karena bahan bakunya ini belum tentu kan. Yang saya pengalaman di market brick and mortars, banyak sekali yang melakukan ini dengan mengatakan saya supply ke produk A, B, C, and D. Itulah angle-nya. Terus saya mengatakan saya pakai ini dari bahan ini gitu kan. Jadi you can have the B2B, eksklusivitinya kepada konsumen akan lebih gampang. Kalau just ditaruh di market atau akan susah untuk karena akan lawan price war mungkin atau marketing yang space di brick and mortars itu sendiri, ya kan. Jadi mungkin ini juga interesting untuk diolah. Seperti saya katakan tadi, interesting untuk melihat business modelnya. Ini kan banyak sekali macamnya. Itu apakah supply tadi bahan reject segala macam ini 20 lebih macam bahan baku itu gimana bisa menjamin kestabilan gitu? Apa nggak bagusnya ada fokusnya atau memang gampang didapat aksesnya? Itu bahan baku sendiri. Nah, selain kita di Sulawesi sendiri, di Sulawesi Selatan itu kita ada beberapa titik lokasi. Tapi itu scalable nggak? Nanti kalau kuantitinya besar suatu saat, moga-moga gitu kan, apakah bisa scalable terus bahan bakunya? Kalau dari bahan baku kita jamin bisa scalable juga. Ini sih sebenarnya social enterprise banget gitu. Dan itu lagi naik daun banget produk-produk sustainable. Ya kan, produk-produk yang ada 3P-nya. Ya kan, people, planet, dan profit gitu. Nah, itu mungkin angle yang bisa dipakai sehingga menjustify mungkin kalau misalnya dijual dengan harga premium. Lebih premium. Iya kan? Karena dari memang segi packagingnya ya, dari segi inilah positioning dari brandnya bahwa kalian tuh social enterprise. Betul, nggak peduli. At the end of the day, price war. Kalau urusan masok ya sebagai pemasok. Tapi kalau kamu udah positioningnya social enterprise dan kayaknya udah profitable lagi ya, itu lumayan bisa dipikirkan ke depannya. Karena I think sustainable products, something yang orang mau, mungkin Indonesia belum siap, tapi kalau untuk ekspor gitu ya ke luar negeri, mereka udah sangat suka gitu. Kalau ceritanya mulai dengan limbah pertanian dan yang lain sebagainya, ini sustainable product bisa dijual dengan premium, Pak Irwan. Zaman sekarang orang in a way merem karena untuk the good of the planet. Nah, itu mungkin bisa dikuatin di sisi itunya, ya. Menurut saya ini profil yang investable. Sayangnya saya bukan bidangnya saya kalau kosmetik.
Ya, tapi kalau boleh saya sarankan, ya cari mentor, cari coach, cari network, community atau apapun itu yang bisa memberikan insight-insight yang bagus nanti buat teman-teman bisa berkembang. Oke, baik. Itu adalah pendalaman dan juga berbagai input dari para panelis. Tentunya nanti mereka juga yang akan menentukan bagaimana ke depannya. Apakah akan mendapatkan tadi investasinya terkait dengan partnership dan juga networking yang dicari oleh Roy Loka. Dan kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Jadi mereka memberikan kami insight masukan lebih fokus ke sustainability-nya karena memang kami di sini base-nya adalah social enterprise juga. Mereka bilang kami adalah social enterprise juga. Jadi mungkin ketika kami mengangkat dan membuat store yang lebih rapi lagi, nah pasti lebih banyak investment akan masuk ke kami seperti itu sih. Produk ini memang membutuhkan sebuah terobosan dalam menentukan model bisnis. Produk ini tidak hanya boleh fokus pada retail, tapi juga justru harus mengutamakan cerita tentang sustainability. Wah, keren. Banget sih. Mantap. Aku nervous banget tadi. Gimana ya hasilnya? Aman lah. Ya udah berusaha juga sih tadi. Intinya kita serahkan lah. Semoga hasilnya sesuai dengan kita update aja. Ya. Halo Kak. Akan ada testimoni, terus ada pertanyaan kalau misalnya produk Kakak akan ada investor, kira-kira pengembangan produknya nanti seperti apa? Pengembangan produknya. Belum bisa diskusi bentar. Iya, boleh kita diskusi dulu nggak, Mbak? Boleh. Iya. Kita kasih waktu untuk diskusi ya. Nanti kami kabarin ya kalau udah. Ya, kasih Mbak. Aduh gimana ya? Kamu tuh kita harus riset dulu nih sebenarnya. Yaudah kita pinjam laptop ke tim Metro TV aja gimana? Ya boleh, coba deh. Boleh pinjam laptop nggak? Makasih Kak. Iya. Kami pinjam dulu ya. Oke, siap. Oke, kita coba buka gebini.google.com ya. Oke, kemudian kita klik alat, lalu kita pilih deep research. Oke, kita berikan 5 ide produk turunan untuk UMKM essential oil dari hasil panen cengkeh reject. Wah, muncul semua. Wah, banyak banget nih hasil risetnya. Referensinya juga banyak. Nah, kayaknya ini nih yang menarik. Nah, ini yang nomor 4 sih menarik ya, oral care booster. Cuman ini sih cuman ini kan lebih ke mulut ya. Pasti kita butuh BPOM ya. Coba cari yang lain aja. Oh iya, coba kita cari yang lain. Mungkin yang natural weight drop dan sus refreshener. Boleh. Kayaknya oke deh. Tapi cost-nya gimana? Oh ya, coba kalau gitu aku tanyain lagi ya ke Google Gemini. Oke, dari hasil di atas, manakah yang paling mudah untuk dilakukan dengan skala produksi kecil? Udah muncul nih. Ini kayaknya cukup efisien sih buat kita. Gimana sih tanpa ada BPOM juga? Ya udah, gas aja yuk. Gas aja ya? Iya. Oke, aku panggil kakaknya ya. Udah siap interview nih. Oke, Kakak ini udah aman ya? Ya, udah aman. Banyak ambil? Boleh. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami membutuhkan permodalan 100 juta rupiah dengan sharing fee 10% dengan balik modal di 2 tahun. Kami mencari pendanaan sebesar 250 juta rupiah untuk memproduksi 125 limited frames berikut pra dan pasca produksinya. Nah, di sini kami membutuhkan investasi sekitar 100 juta rupiah dengan kami dengan alokasi sharing profit sekitar 15%. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Ini sih, I don't think kita I don't want to invest. Yeah. I think none of them today is investable. Ini juga
He's the artist. Jadi memang ini kerjaan artisan gitu. Bisnisnya itu sendiri, I don't do oils karena I don't believe in that. I like the impact, dampak sosialnya itu. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu, kita langsung panggilkan ketiga peserta untuk masuk ke studio. Oke, saya mulai dari Da Silva Batik, Mas Claudino. Good product, hanya kurang kantong. Setelah kita diskusi, kita memutuskan untuk tidak memberikan investasi sebesar 100 juta. Namun atas pertimbangan pipeline yang masih ada terhadap B2B dan B2G, kami ingin memberi hadiah sebuah mesin jahit yang bisa membantu menaikkan kapasitas produksi dari 3, ya insya Allah bisa jadi 6, 9, 12, nggak tahu. Tapi yang penting kita ingin membantu untuk Da Silva Batik ini bisa maju lebih baik. Kami ucapkan selamat untuk Mas Dino dari Da Silva Batik. Dan selanjutnya dari Kale Story. Silakan Pak Irwan. Pak Ahmad, saya respect dan saya terinspirasi dengan passionnya dan juga keinginan untuk menembus market yang biasanya ada di kalangan atas tapi akan dibawa ke mid range dengan produk yang kekinian dan juga angle tadi dengan memakai horn dan sebagainya. That's one thing. Tapi bisnis kalau tanpa arahan juga akan kemana-mana. Dan melihat apa yang di seekingnya, yang di seek adalah sebagai strategic partner, kita melihat secara financial tidak viable dan juga tidak menambah kemungkinan untuk bisa berkembang. Jadi setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, kita belum bisa ikut dalam proyek yang 250 juta itu. Namun melihat produknya dan melihat marketplace-nya, saya bersedia atau ingin kita bisa bekerja sama untuk memakai outlet-outlet yang kami punya, mungkin 50-60 outlet sekaligus, atau kita akan pilih karena produksinya. Yang lebih penting mungkin kita akan bisa berdiskusi untuk bagaimana men-upside harga sehingga profitability-nya akan lebih baik dan dikenal di masyarakat di brick and mortar. Dan tentunya kita bisa kembangkan kalau nanti ini menjadi suatu yang viable enough untuk kita upskill gitu. Jadi selamat, nanti kita akan bicara dengan coach dan kita akan pilih di mana. Story. Dan selanjutnya yang terakhir dari Roy Loka, kira-kira akan seperti apa? Kami persilakan itu. Aziza dan Fitra, dari awal memang saya senang dengan angle social enterprise-nya ini. Walaupun mungkin kamu nggak kepikiran ya, tapi saya lihat dari presentasi kok kayaknya ini sustainable banget. Dan mungkin secara proyek atau harapan kamu untuk investasi per hari ini, per kali ini kita tadi berdiskusi mungkin belum ikutan, tapi mungkin apa yang saya bisa berikan, kamu lokasi di Makassar. Ya mungkin kita kalau ngopi di Jakarta kan kejauhan berat di ongkos ya. Mungkin kita bisa zoom-zooman, perlu dipertajam mungkin sisi itu, angle dari social enterprise dan sustainable products ini. Ini yang saya akan komit untuk bantu, dan mungkin ketika sudah lebih jelas arahan, positioning, dan angle, ya akan lebih gampang sebenarnya. Ya, thank you. Mengucapkan selamat untuk ketiga peserta dari Juragan Zaman Now Season 5 episode kali ini. Dan selanjutnya kita akan mengetahui siapakah yang akan dinobatkan sebagai peserta terjuragan pada episode kali ini. Langsung saja Pak Bas. Ya, pertama-tama saya mau bilang selamat kepada semua. Buat kita semua ini, semua adalah juragan di sini, dan kita sangat happy dengan semuanya ini ada niat yang baik, punya impact yang baik, dan
punya passion yang very interesting dan it's good for the society lah. It's good to have entrepreneurs like you to support Indonesia. Tentunya kita setelah diskusi agak lama, kita perlu memilih salah satu yang terjuragan. Oleh karena itu ya hard decision, tapi at the end we need to make decision. So we going to choose salah satu yang adalah Da Silva. Selamat Da Silva Batik. Untuk itu ada tambahan juga sebesar 10 juta dari Juragan. Bapak, kami persilakan untuk memberi plakat kepada Mas Dino dari Da Silva. Oke, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peserta atas tambahan modal investasi yang didapatkan. Tentunya kita berharap ini bisa bermanfaat dan juga digunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi. Namun bagi yang belum mendapatkan dana ataupun investasi, tetap mendapatkan pengalaman dan juga insight yang berharga dari para panelis setiap peserta di Juragan Zaman Now Season 5 yang hadir membawa mimpi, kerja keras, serta harapan untuk membawa bisnis mereka berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, peserta Juragan Zaman Now Metro TV akan ada dukungan pengembangan usaha dari Google Gemini. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku UMKM di Indonesia, yaitu kesempatan mendapatkan spot billboard untuk mempromosikan usaha. Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan training dari Gemini Academy yang dapat membantu mempermudah pengelolaan usaha dengan dukungan teknologi dan juga kesempatan nih mengikuti office tour ke kantor Google Indonesia dan juga sesi networking yang membuka peluang kolaborasi lebih luas. Dan terima kasih kepada para panelis, para mentor dan juga peserta. Demikianlah Juragan Zaman Now Season 5 episode kali ini. Kira-kira siapakah ketiga peserta yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Saksikan terus Metro TV dan program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.